Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis repeated measure ANOVA dengan SPSS. Jadi repeated measure ANOVA ini dilakukan untuk membandingkan kelompok yang related tapi yang lebih dari dua kelompok gitu. Wah, kelompok related itu seperti apa? Kelompok related itu pada prinsipnya orangnya sama, tapi waktu pengetesannya atau waktu pengukurannya saja yang berbeda. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Saya memiliki variabel dependent religiositas. Variabel independen saya adalah waktu. Nah, waktunya di sini ada 3. Yang pertama sebelum pesantren, kedua sesudah pesantren, yang ketiga 1 bulan sesudah pesantren. Nah, hipotesis penelitiannya ada perbedaan religiositas antara sebelum, sesudah, dan 1 bulan sesudah pesantren. Nah, karena kelompok independennya ini ada 3, jadi saya melakukan analisisnya dengan repeated measure ANOVA. Jadi tidak bisa hanya dengan pair sample t-test. Kalau pair sample t-test hanya 2 kelompok saja. Nah, sekarang kita langsung ke datanya. Di sini saya punya variabel religious pre, ini adalah sebelum ikut pesantren, religious post ini sesaat setelah pesantren, religious follow up ini 1 bulan setelah ikut pesantren. Nah, ini ceritanya pengen menguji efektivitas pesantren, apakah benar bisa meningkatkan religiositas atau tidak gitu ya. Pesantren kilat ini ya, bukan pesantren sungguhan. Saya mau melakukan analisis dengan repeated measure. Nah, caranya klik di sini analyze, kemudian general linear model, kemudian ini ada repeated measure. Nah, sebelum melakukan repeated measure ini juga harus diuji normalitasnya juga ya, masing-masing kelompok itu. Tapi sudah saya uji dan semuanya normal. Jadi saya lanjut saja langsung ke repeated measure. Nah, di sini within subject-nya, within subject itu adalah dalam kelompoknya itu apa within subject itu. Jadi di sini within subject-nya itu adalah waktu. Levelnya ada 3 karena ada pre, post, dan follow up. Nah, kemudian measure name itu yang diukur apa? Ini adalah religiositas. Nah, kalau sudah klik define. Nah, di sini ada religiositas 1, 2, 3. Nah, 1 itu adalah pre, 2 adalah post, 3 adalah follow up. Nah, kemudian saya ingin mengeluarkan post hook-nya. Oh, tidak, bukan di sini. Oh, bukan di sini juga. Option. Saya ingin mengeluarkan perbandingan masing-masing. Jadi saya masukkan di sini. Kemudian saya compare main effect. Nah, sudah. Kemudian deskriptifnya juga saya mau lihat. Estimate of effect size juga saya ingin melihat. Itu saja saya rasa yang penting. Kemudian klik continue dan OK. Nah, di sini statistik deskriptifnya saya zoom. Religiositas pre sebelum ikut pesantren rata-ratanya 16 sekian. Setelah ikut pesantren 18 sekian, naik. 1 bulan kemudian turun lagi. Nah, sekarang kita lihat secara umum ini ada perbedaan atau tidak gitu ya. Nah, untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak, sebelumnya ini ada Mauchly test of sphericity. Ini adalah asumsi untuk melakukan analisis repeated measure. Nah, asumsinya di sini harapannya adalah signifikansinya kurang dari 0,05. Lebih dari 0,05, maaf. Di sini ternyata
dia kurang dari 0,05. Jadi sebenarnya asumsinya tidak terpenuhi. Tapi tenang saja, di hasil sini SPSS sudah menyediakan output kalau asumsinya tidak terpenuhi. Jadi kalau asumsinya terpenuhi, kita melihatnya yang di sini. Sphericity assume. Nah, kita ya baca yang di sini. Tapi kalau asumsinya tidak terpenuhi, kita baca yang di bawahnya, greenhouse ini. Nah, karena tadi tidak dipenuhi, kita baca yang greenhouse. Signifikansinya dia kurang dari 0,05 atau kurang dari 0,01. Jadi dia signifikan dengan nilai F 25,82. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan religiusitas antar 3 kelompok waktu itu, sebelum, sesudah, dan 1 bulan kemudian. Nah, partial eta square ini menunjukkan effect size-nya atau kontribusinya. Jadi waktu ini berkontribusi 25,1%. Nah, kemudian kalau kita mau melihat perbandingan masing-masing, ini tidak perlu kita baca. Mau melihat perbandingan masing-masing, kita lihat di sini pairwise comparison. Antara 1 dengan 2, 1 tadi berarti sebelum, 2 ini setelah. Sebelum dan sesudah signifikan. Berarti sebelum pesantren dan setelah pesantren itu peningkatannya signifikan. Itu ya, karena di sini kan tadi min-nya meningkat ya. Peningkatannya signifikan. Kemudian sebelum dengan 1 bulan kemudian ternyata tidak signifikan. Artinya apa? Sebelum pesantren dan 1 bulan setelah pesantren itu tidak ada beda sebenarnya. Artinya pesantren itu mampu meningkatkan religiusitas, tapi efeknya tidak bertahan lama. Karena 1 bulan kemudian dia turun dan levelnya sama seperti sebelum pesantren. Gitu. Nah, kalau mau dibandingkan lagi yang belum tadi 2 dengan 3 ya. 2 dengan 3 dia signifikan. Artinya penurunannya signifikan. Jadi di sini kalau dilihat sebelum pesantren itu 16, setelah pesantren itu meningkat signifikan, berarti peningkatannya nyata. Setelah pesantren 1 bulan kemudian penurunannya juga nyata. Nah, itu. Jadi kalau dapat disimpulkan pesantren itu mampu meningkatkan religiusitas, tapi sifatnya hanya sementara karena 1 bulan kemudian ternyata turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, demikian tutorial singkat analisis repeated measure ANOVA. Untuk datanya bisa kalian download di link di deskripsi. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa dibuka di website semestapsikometrika.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.